Hari yang baru sudah dimulai. Hari di mana makhluk hidup terbangun dari tidurnya dan memulai sebuah kehidupan. Namun hari ini bukanlah hari yang biasa, melainkan ini adalah kisah kerajaan purba yang berisi seni bertahan hidup yang legendaris. Ini adalah planet bumi di masa Cretaceous akhir. Di saat itu, iklim bumi masih tergolong tropis, di mana hawa di bumi lebih panas dibandingkan hawa bumi di masa sekarang. Sehingga di zaman ini, salju hanyalah sesuatu yang masih nihil. Di zaman ini, kadar oksigen dan gravitasi juga masih sangat tinggi, sehingga menjadi tempat tinggal yang tepat untuk hewan raksasa, yakni dinosaurus. Hewan melata raksasa ini adalah salah satu dari sekian banyak hewan lainnya yang sudah menghuni planet ini jauh sebelum manusia melakukannya. Di bagian barat, terdapat kawanan Edmontosaurus, dinosaurus berparuh bebek, di mana mereka sedang melakukan sun climbing, yang merupakan hal yang wajib di kehidupan hewan-hewan berdarah dingin seperti dinosaurus-dinosaurus ini. Sun climbing adalah perilaku reptil berdiam di area terbuka yang terkena matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Karena panas diperlukan agar otot dapat bergerak efektif. Pencernaan berjalan normal, sistem saraf responsif, dan daya tahan tubuh tetap stabil. Oleh sebab itu, perilaku ini dilakukan dengan posisi diam, jarak antar individu dijaga, minim interaksi, dan jarang menimbulkan konflik karena berkelahi justru membuang energi serta panas yang sedang dikumpulkan. Di
timur, terdapat seekor velociraptor yang lapar. Dia menggunakan salah satu teknik berburu yang unik, yakni freeze hunting. Freeze hunting adalah perilaku berburu dengan cara berhenti dan menyatu dengan lingkungan. Karena banyak mangsa, terutama ikan dan hewan kecil lebih bereaksi terhadap gerakan daripada bentuk, sehingga predator dapat menyerang secara tiba-tiba dengan energi minimal dan risiko kecil. Raptor adalah dinosaurus tercerdas, jadi tak heran apabila dia selalu dapat sasaran di saat berburu. Pergerakan massal pada reptil bukanlah migrasi terkoordinasi, melainkan perpindahan bertahap yang terjadi karena respons lingkungan yang sama. Di kasus ini, Titanosaurus melakukan perpindahan bertahap karena ada sesuatu yang menarik mereka ke tempat tersebut, yakni sumber air untuk mereka termoregulasi. Sebagai hewan berdarah dingin, dinosaurus seperti Titanosaurus juga butuh air untuk mendinginkan tubuhnya karena mereka tidak bisa berkeringat, sehingga air digunakan sebagai media pelepas panas melalui perendaman kontak kulit atau penguapan ringan. Beberapa dinosaurus juga mempunyai ciri khas, salah satunya adalah sebuah tanduk. Dinosaurus yang memiliki tanduk adalah seekor Triceratops. Mereka menggunakan tanduknya untuk menguji diri mereka masing-masing. Menggunakan tanduknya untuk bergulat dan menilai ukuran, kekuatan, dan niat lawan tanpa harus bertarung serius. Tanduk dinosaurus juga memiliki variasi. Styracosaurus memiliki tanduk yang panjang dan tajam seperti badak. Sehingga ia sangat susah untuk dimangsa dinosaurus predator seperti Velociraptor. Styracosaurus melakukan intimidasi dan menggoyangkan kepala bertanduknya sebagai peringatan untuk tidak mendekat. Pachyrhinosaurus mempunyai tanduk yang tebal dan juga lebar. Ia menggunakan tanduk tersebut untuk menggali tanah demi memakan tanaman yang tertimbun di dalam tanah, seperti akar pohon yang menyerap tanah, air, dan mineral, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium, yang akan menjadi nutrisi untuk Pachyrhinosaurus tersebut.
Dinosaurus dari berbagai spesies hidup berdampingan dan saling menjaga kerukunan satu sama lain sebagai raksasa pemakan tumbuhan. Namun tak semua dinosaurus itu pemakan tumbuhan. Ini adalah dinosaurus pemakan daging terbesar, terganas, dan terberat pada zaman Cretaceous. Inilah predator puncak terbaik benua Laramidia. Inilah Tyrannosaurus Rex. Dinosaurus yang paling ikonik di antara dinosaurus lainnya. Dan dia sangat kelaparan. Dia mencari mangsa yang pas untuk perutnya yang kosong. Namun perburuan itu tidak segampang yang ia pikirkan. Ia memutuskan mencari mangsa yang sederhana. Ornithomimus, dinosaurus yang mirip sekali dengan burung unta, hanya saja tidak berbulu. Ornithomimus tidak mengetahui keberadaan sang kadal raksasa yang ganas, karena ia kebetulan mempunyai bantalan jaringan lunak di telapak kakinya, berfungsi menyerap guncangan saat melangkah, sehingga langkahnya tidak berbunyi gedebuk saat menyelinap. Dapat. Dinosaurus mengisi benua Laramidia ini dengan penuh rasa keingintahuan yang lebih mendalam untuk kita manusia. Kisah mereka belum selesai diceritakan. Akan kita bahas sisa dari cerita mereka di lain waktu.